Halo semuanya, kenalin aku Andrea Natasha dan pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang analisis pastel dari CJ Group, CGV Cinema di Korea Selatan. CGV ini merupakan bioskop multiplex terbesar di Korea Selatan serta memiliki cabang di Tiongkok, Indonesia, Myanmar, Turki, Vietnam, dan Amerika Serikat. Dan seluruh bioskop ini memiliki 85 lokasi, 681 layar, dan 100.000 kursi di Korea, serta 455 cabang yang tersebar di luar negeri. Seperti ini adalah tampilan dari CGV CJ Group. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang political aspect dari Korea Selatan dan dampaknya terhadap CGV ini. Nah, jadinya kemajuan ekonomi Korea Selatan salah satunya juga disebabkan oleh sistem politik yang bebas atau liberal, di mana pemerintahan tidak terlalu ikut campur dalam urusan ekonomi negara, melainkan hanya sebagai pemberi regulasi dan fasilitas yang dibutuhkan. Kemudian, pada Juni 2020, dilansir dari KoreaNet, Korea Selatan mempertahankan hubungan diplomatik yang stabil dengan banyak negara, yaitu sebanyak 191 negara secara total. Oleh karena itu, Korea Selatan banyak melakukan kerjasama dengan negara lain, dan negaranya pun terbuka juga untuk perusahaan luar yang ingin masuk ke pasar Korea Selatan secara bebas. Karena kondisi ini, perusahaan Korea Selatan pun banyak juga yang masuk ke pasar di negara lain. Contohnya adalah CGV Cinema ini yang berhasil membuka 455 cabang di negara-negara lain seperti Tiongkok, Indonesia, Myanmar, Vietnam, Turki, dan Amerika Serikat. Selanjutnya adalah aspek ekonomi. Kondisi ekonomi di Korea Selatan pada kuartal kedua di tahun 2022 tumbuh sebesar 2,9% dibanding kuartal sebelumnya. Dapat dilihat di grafik sebelah kanan, dua bar terakhir itu menunjukkan ada peningkatan. Dan hal ini menandakan bahwa kondisi pasar Korea Selatan sedang dalam keadaan yang stabil dan baik untuk memperluas bisnisnya keluar. Kemudian, karena ekonomi yang membaik ini, perusahaan Korea Selatan pun menjadi lebih berani untuk mengekspansi bisnisnya, termasuk CGV Cinema yang di Agustus 2022 ini baru saja mengekspansi bisnisnya di Indonesia dengan membuka cabang barunya di Kota Malang. Kemudian, secara aspek sosial, jadinya kondisi sosial di Korea Selatan, jika membahas dari segi hiburan, masyarakat Korea Selatan sangat mendukung industri hiburan lokal. Banyak dari mereka yang menjadi penggemar K-pop, K-drama, dan K-movie. Selain sebagai bentuk dukungan akan karya bangsa, masyarakat Korea Selatan kan pada aslinya juga suka menonton drama atau film ini. Khususnya tayangan yang sedang tren, mereka dapat menontonnya setiap hari. Contohnya adalah cuplikan seperti ini. 우여우다 쿵짝 쿵짝 쿵짝짝 우여우다 쿵짝짝 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 준비됐죠? 쿵짝짝 쿵짝짝 쿵짝 지금이에요. 쿵 Nah, berarti dari cuplikan itu dapat terlihat ada beberapa member dari grup K-pop Seventeen yang memeragakan salah satu adegan dari K-drama Extraordinary Attorney Woo yang menandakan bahwa terlepas jadwal mereka yang sangat padat di selang waktu mereka menonton drama Korea sebagai hiburan. Nah, karena dukungan yang sangat besar dari masyarakat lokal, hiburan ini pun ikut terkenal di narah internasional. Masyarakat luar negeri pun menjadi penggemar baru akan K-drama, K-movie, dan K-pop yang disuguhkan oleh Korea Selatan. Dengan mengikuti demand tersebut, maka perusahaan yang menaungi produksi hiburan ini di Korea Selatan perlahan-lahan melebarkan usahanya ke negara-negara luar. Kemudian, jika membicarakan tentang pemutaran film di bioskop, bisnis bioskop di Korea Selatan sendiri itu cukup banyak digemari. Salah satunya adalah CJV Cinema ini, di mana biasanya masyarakat Korea Selatan pergi ke bioskop bersama keluarga, pacar, ataupun teman-temannya. Karena melihat minat yang tinggi tentang layanan bioskop serta tayangan hiburan dari Korea Selatan, CGV Cinema pun memperluas bisnisnya di luar Korea Selatan. Dan hasilnya pun sukses, hingga di kini CGV telah mencapai cabangnya ke 455 di tahun 2022. Dengan memanfaatkan pamor K-film dan K-drama yang sedang naik daun, CGV Cinema pun memasukkan film-film Korea Selatan ke deretan tayangan mereka di negara-negara luar. Responsnya pun juga baik, banyak yang meminati tayangan tersebut dan tiket yang terjual pun cukup banyak. Selanjutnya adalah aspek teknologi. Nah, Korea Selatan memiliki teknologi yang sangat maju, khususnya di bidang hiburan. Film atau drama Korea Selatan pun tak jarang menggunakan perlengkapan dan efek CGI yang sangat canggih. Contohnya adalah drama Vincenzo seperti cuplikan di bawah ini.
yang diyakini memiliki tempat syuting di Italia, akan tetapi semua itu hanyalah CGI. Semua penonton tertipu oleh keahlian kru dan penggunaan efek komputer yang canggih. Kualitas ini juga menjadi salah satu faktor mengapa perfilman Korea Selatan banyak digemari di negara luar. Karena teknologi semakin canggih ini, CGV Cinema pun juga tidak ingin kalah untuk menerapkan teknologi yang modern di layanannya. Salah satu fitur yang menerapkan teknologi yang canggih ini adalah layanan 4DX, di mana penonton akan merasakan bagaimana rasanya masuk secara langsung ke dalam film, dengan didukung efek yang canggih seperti tampilan layar yang 3D, adanya gerakan kursi, angin cahaya, hingga sensasi aroma yang terjadi di sepanjang film. Seperti cuplikan di bawah ini. Mencoba auditorium 4DX di CGV. 4DX ini sudah ada di 4 kota besar loh. Kamu bisa merasakan efek air, aroma, angin, goyangan, dan cahaya. Seru banget kan? Siapa yang sudah pernah ke sini? Di mana lagi kamu bisa nonton kayak gini? Semua seru di CGV. Layanan bioskop 4DX ini memang awalnya dipopuleri oleh CGV Cinema di Korea Selatan. Namun manajemen CGV ingin menyebarkan teknologi ini ke konsumen luar negeri. Oleh karena itu, kini teknologi tersebut telah tersedia juga di cabang-cabang CGV Cinema di berbagai negara. Perkembangan teknologi yang digunakan oleh CGV Cinema ini sejalan dengan perkembangan teknologi di Korea Selatan, sehingga untuk menyediakan layanan di industri hiburan menjadi salah satu langkah yang baik untuk diambil perusahaan Korea Selatan karena memang negara ini terbilang unggul. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari legal aspeknya. Nah, seperti yang kita tahu, hubungan politik antara Korea Selatan dan Korea Utara itu kurang baik. Oleh karena itu, pemerintah Korea Selatan telah memberlakukan pembatasan berat untuk melakukan bisnis dengan Korea Selatan di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional. Dari Korea Utaranya pun mereka juga melarang warganya untuk menikmati hiburan dari Korea Selatan, termasuk film dan musiknya. Oleh karena aturan tersebut, CGV Cinema tidak diperbolehkan negara untuk membuka cabangnya di Korea Utara. Dampaknya tentu saja sumber revenue bisnis akan berkurang karena adanya pembatasan tempat. Kemudian, pemerintah Korea Selatan juga melarang untuk satu film tayang lebih dari 50% layar bioskop di negara tersebut. Hal ini untuk minimalisir monopoli layar bioskop oleh film blockbuster dan populer yang menyingkirkan kesempatan film lain untuk bisa tayang. Oleh karena itu, CGV di Korea Selatan membatasi penayangan tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku dan memberi kesempatan untuk film lain tetap tayang. Pembatasan ini dimulai dari jam 1 hingga 11 malam, di saat tingkat kedatangan penonton berada di puncak. Kebijakan ini pun mengaruhi operasional CGV di cabang luar. Contohnya adalah gambar di bawah. Yang tertera adalah jadwal CGV Indonesia di tanggal 26 Oktober. Walaupun saat itu film Black Adam menjadi film blockbuster dan populer, CGV tetap menyediakan beberapa film lainnya, dan salah satunya adalah film 625 yang merupakan K-movie dan hanya ditayangkan di CGV. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang environment aspect. Nah, jadi dari pandemi COVID-19 di tahun 2020, itu mempengaruhi seluruh dunia, termasuk Korea Selatan. Berbagai aturan untuk memakai masker, menjaga jarak, dan aturan untuk diam di rumah pun diberlakukan. Namun, kini Korea Selatan telah mencabut hampir semua tindakan pencegahan COVID-19 sebagai langkah besar menuju new normal. Jam malam dan bisnis lainnya pun dicabut, bersama dengan batas 10 orang yang diizinkan untuk berkumpul. Masyarakat pun diperbolehkan untuk makan jajanan di bioskop, namun aturan pemakaian masker tetap diberlakukan. Karena aturan baru ini, bioskop CGV dapat memaksimalkan waktu operasinya hingga larut malam. Hal ini menguntungkan karena kesempatan mereka untuk menjual tiket nonton pun semakin banyak. Kemudian dengan aturan diperbolehkannya untuk makan jajanan di bioskop, CGV kembali menawarkan jajanan untuk dinikmati penonton. Dan hal ini pun dapat menaikkan keuntungan perusahaan juga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peluang yang dimiliki oleh CGV ke depannya. Nah, saya rasa dengan melihat tingginya minat masyarakat Korea Selatan dengan konser ataupun festival musik akibat pandemi 2020 juga, CGV Cinema dapat bekerja sama dengan baik dengan pihak agensi untuk mengadakan konser indoor di dalam ruangan, ataupun dapat bekerja sama untuk CGV sendiri menayangkan secara langsung atau melakukan live stream konser yang diadakan di venue luar. Konser ini akan ditayangkan di layar bioskop CGV dan manajemen pun juga dapat
menjual juga merchandise spesial untuk menarik penonton yang belum berkesempatan untuk datang langsung ke venue aslinya. Namun, di luar itu juga ada ancaman yang dapat dihadapi oleh CGV, yaitu ancaman terbesar dari bisnis bioskop adalah layanan streaming seperti Netflix yang membuat penontonnya lebih nyaman untuk menonton dari rumah ketimbang harus ke bioskop. Selain biaya langganan yang lebih murah, layanan streaming ini juga menyediakan banyak sekali pilihan film atau series, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri dengan genre yang berbeda-beda. Kemudian, kemunculan bioskop mini di Korea Selatan pun juga menjadi ancaman tersendiri bagi bisnis bioskop. Bisnis bioskop mini ini menawarkan pengalaman menonton secara lebih personal dan kapasitasnya juga terbatas yang menjamin kebersihan bioskop secara lebih jauh. Kemudian juga terdapat fasilitas proyektor yang dapat dihubungkan dengan ponsel sehingga pengunjung dapat mengaturnya secara langsung. Bioskop ini juga dilengkapi dengan speaker pintar dan kedua hal tersebut memungkinkan pengunjung untuk mengendalikan elemen tertentu di bioskop melalui ponsel mereka. Sekian analisis pastel dari CGV Cinema. Terima kasih.